Dikisahkan ada seorang imam, seorang alim besar, cicit Rasulullah SAW yang terkenal ahli ibadah. Tetapi di saat yang sama, dia juga terkenal kikir, pelit, bakhil, bahkan kepada keluarganya sendiri. Sampai suatu ketika saat imam wafat dan jenazah beliau dimandikan, orang-orang terheran-heran kenapa di tubuh sang imam ini terdapat bekas hitam-hitam yang seakan-akan beliau sering sekali membawa beban berat. Proses perawatan jenazah pun selesai, beliau dimakamkan dan beredar rumor di tengah masyarakat bahwa di tubuh jenazah imam itu begitu banyak bekas hitam-hitam, seakan-akan beliau orang yang dipukul atau sering membawa beban berat. Di tengah beredarnya rumor tersebut, begitu banyak orang-orang di Madinah yang mereka hidupnya miskin dan serba kekurangan. Tetapi selama ini mereka selalu menemukan, mereka selalu mendapati ada stok makanan yang diletakkan begitu saja di rumah mereka. Hampir setiap pekan atau saat stok makanan mereka mulai habis. Namun sejak hari itu mereka tidak lagi menemui ada bingkisan-bingkisan, ada karung-karung yang berisi makanan pokok di rumah-rumah mereka. Maka demi menghindari fitnah pun keluarga sang imam memberikan klarifikasi bahwa bekas hitam-hitam di tubuh sang imam di jenazah yang dilihat oleh orang-orang saat memandikan sang imam adalah bekas beban, bekas karung-karung yang berisi makanan yang dibawa oleh sang imam langsung ke rumah orang-orang fakir di Madinah. Dan itu dilakukan oleh beliau hampir setiap malamnya. Maka sejak saat itu mereka tahu bahwa imam yang terkenal, yang mereka sangka sebagai orang yang kikir itu adalah orang di balik tercukupinya orang-orang fakir yang ada di Madinah. Beliaulah Al-Imam Ali bin Husain bin Abi Thalib, cicit Rasulullah SAW yang sering kita kenal sebagai Ali Zainal Abidin. Demikianlah para salaf kita, para pendahulu kita yang dididik langsung dari keluarga Rasulullah SAW, memberikan contoh yang begitu luar biasa dalam keikhlasan. Mereka tak mempedulikan apa yang dibilang manusia, apa kata manusia di luar sana, tapi yang penting saya beriman, saya beramal sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah ruh dalam setiap amal yang dilakukan oleh manusia. Tubuh tanpa disertai nyawa, tanpa disertai ruh, tidak lebih bagaikan seonggok bangkai di jalanan yang tidak berharga sama sekali. Namun betapa jauh, betapa sering kita menghadiahkan, mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkai-bangkai itu, amal-amal yang masih jauh dari keikhlasan. Namun di saat yang sama kita berharap begitu banyak kepada Allah dengan amalan itu. Ekspektasi kita dibalas dengan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita memang masih terus dan harus belajar keikhlasan itu. Kita belajar tentang niat. Bagaimana dawuh Imam Yahya bin Abi Katsir, belajarlah niat, karena sungguhnya niat itu lebih penting dan begitu lebih dan lebih daripada amal itu sendiri. Sungguh kita begitu sering keliru dalam perkataan, juga lebih sering salah dalam perbuatan, dan ikhlas kita masih butuh kepada keikhlasan.